Renungan pada hari ini diambil dari kitab Yakobus. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yakobus 2 ayat 17-20. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hei manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman adalah sandaran dan gantungan orang pada sesuatu di luar dirinya. Di dalam iman terdapat harapan. Harapan orang terhadap berbagai hal di dalam hidup yang digantungkan pada sesuatu di luar dirinya. Di dalam iman terkandung kepercayaan. Percaya bahwa apa yang menjadi pusat iman seseorang dapat dijadikan penuntun dan penopang hidupnya. Memiliki iman dan berkata bahwa ia memiliki iman adalah dua hal yang berbeda. Ketika orang menyatakan imannya secara verbal tentang kepercayaannya kepada sang sesembahan, seharusnya merupakan ekspresi nyata dari keyakinan hatinya. Tetapi antara pengakuan verbal seseorang di dalam ritual ibadah tidak selalu selaras dengan keyakinan hatinya. Orang bisa saja menyatakan imannya di dalam ritual ibadah, tetapi sebenarnya tidak meyakini apa yang dikatakannya. Tidak menjadi ateis saja tidak cukup, karena setan pun percaya keberadaan Allah. Bahkan mereka gemetar terhadap Allah. Setan yang mempercayai keberadaan Allah menolak mendengarkan suara Allah. Setan yang mempercayai hanya ada satu Allah saja menolak menundukkan diri di bawah kuasa Allah. Setan yang mempercayai hanya ada satu Allah saja menolak hidup dengan tujuan dan cara yang dirancang Allah. Setan terus menentang dan menantang Allah. Setan memilih untuk menentukan sendiri apa yang baik bagi dirinya. Tindakan setan bertolak belakang total dengan kebenaran Allah. Setan yang tidak ateis menjadi musuh abadi Allah. Cara pandang sebagian manusia mirip dengan setan, yang mempercayai keberadaan Allah, tetapi menolak hidup sesuai dengan rancangan Allah. Sebagian orang yang mengaku sebagai orang percaya yang diekspresikan dengan banyak melakukan pujian dan penyembahan, memandang Allah sebagai keberadaan dengan kuasa maha besar, yang selalu mengerti dan peduli dengan segala persoalan manusia, sehingga harus menyediakan jalan keluar dari berbagai persoalan yang manusia hadapi. Sebagian orang yang menyatakan diri sebagai orang percaya juga memandang Tuhan sebagai keberadaan supranatural dengan kuasa maha besar yang bertugas menolong dirinya lepas dari berbagai persoalan hidupnya, bukan menjadi penguasa hidupnya. Sebagian orang yang mengaku sebagai orang percaya yang ditunjukkan dengan rajin beribadah setiap minggu menolak menjadikan perkataan Tuhan sebagai pemandu hidupnya. Ketika seseorang mengatakan percaya bahwa Allah ada, itu adalah pernyataan iman. Ketika seseorang mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, itu juga adalah pernyataan iman. Iman berada di dalam hati, iman tidak terlihat mata. Sebagian besar orang memiliki kecenderungan mengandalkan ritual pengakuan iman semata dan menyangka bahwa itu merupakan bukti akhir dari imannya. Sebuah pendapat atau pengakuan tanpa disertai dengan perbuatan bukanlah iman. Iman tanpa perbuatan dikatakan mati karena tidak memiliki apa-apa yang membuktikan adanya kehidupan rohani. Perbuatan-perbuatan sejati yang selaras dengan iman Kristen adalah perbuatan-perbuatan yang menyangkal diri. Perbuatan baik semacam itu bukanlah hal yang menyenangkan diri sendiri dan bukan dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Jika Abraham menolak pergi menuju tempat yang belum diketahuinya, walau mempercayai bahwa Tuhan ada, keyakinannya adalah pengetahuan hipotetis teoritis. Jika Nuh menolak membangun bahtera raksasa di tengah lingkungan yang panas tanpa tanda akan terjadi hujan besar, walau mempercayai bahwa Tuhan ada, keyakinannya adalah pengetahuan hipotetis teoritis.
Jika Musa menolak mengerjakan kehendak Tuhan yang mengutusnya melepaskan orang Israel dari penindasan Mesir, walau mempercayai bahwa Tuhan ada, keyakinannya adalah pengetahuan hipotetis teoritis. Jika Gideon yang ketakutan menolak mengerjakan kehendak Tuhan yang memintanya melepaskan orang Israel dari penindasan bangsa Midian, walau mempercayai bahwa Tuhan ada, keyakinannya adalah pengetahuan hipotetis teoritis. Jika Simon Petrus menolak meninggalkan pekerjaannya sebagai penjala ikan untuk menjadi penjala manusia, walau mempercayai bahwa Tuhan ada, keyakinannya adalah pengetahuan hipotetis teoritis. Jika Paulus menolak meninggalkan posisinya sebagai penganiaya orang Kristen untuk menjadi alat bagi Tuhan memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, walau mempercayai bahwa Tuhan ada, keyakinannya adalah pengetahuan hipotetis teoritis. Iman harus menjadi perbuatan yang bisa dilihat, dan tindakan hanya dapat dimulai ketika seseorang memiliki iman sebagai dasar yang telah dianugerahkan Allah baginya. Tak seorang pun akan pernah terdorong untuk bertindak tanpa disertai iman, dan tak ada iman seorang pun yang murni kecuali jika ia mendorong orang untuk bertindak. Iman dan perbuatan adalah sisi-sisi yang berbeda yang berasal dari pengalaman seseorang mengenal Allah, yang membuktikan keselarasan antara pernyataan iman seseorang dengan keyakinan hatinya adalah perbuatan. Perbuatan merupakan wujud yang terlihat mata dari iman yang tidak terlihat. Perbuatan yang dilakukan orang selalu merupakan ekspresi nyata dari keyakinannya. Tindakan konsisten seseorang merupakan bukti dari jenis iman yang diyakininya. Iman yang tidak dibarengi dengan perbuatan yang selaras dengan keyakinannya pada hakikatnya adalah mati. Kerohanian yang mati hanya berhenti kepada pernyataan kosong di dalam upacara gereja tanpa diwujudkan di dalam tindakan. Pendapat atau pengakuan tanpa dibarengi dengan perbuatan bukanlah iman. Kerohanian yang mati hanya berhenti kepada nyanyian yang menenangkan hati di dalam rangkaian pujian dan penyembahan di gereja tanpa diwujudkan di dalam tindakan. Nyanyian dan rangkaian kegiatan di dalam ibadah tidak selalu menjadi wujud iman. Mendengarkan firman Tuhan saja tanpa melakukannya membuktikan seseorang hanya memiliki informasi saja. Karena itu, iman yang tidak terlihat mata harus diwujud nyatakan di dalam perbuatan yang terlihat mata. Iman Kristen merupakan suatu persetujuan yang teguh, kesediaan yang penuh, dan keyakinan yang kuat terhadap pernyataan ilahi. Jika iman tidak mencapai kekuatan, kesungguhan, dan tindakan yang seharusnya ada padanya, di situ terdapat ketidakpercayaan. Karena tidak percaya, maka respon kita begitu sedikit terhadap iman kita. Jika kita percaya sungguh kepada Allah yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita, maka kita akan berespon dengan baik dalam perbuatan yang sesuai dengan iman yang dianugerahkannya.